Kali ini saya akan membahas satu kata yang sangat sensitif, satu tindakan yang selalu menjadi momok bagi kita pelaku usaha kelontong, yaitu adalah hutang. Hutang sendiri tidak akan terpisah sama sama kita pelaku kelontong yang khususnya di kampung atau di perumahan atau yang di sekitaran tempat tinggal ya, atau di sekitaran orang-orang yang banyak mengenal kita. Oh ya, hutang sendiri mau diakui atau tidak itu sangat menghantui para pedagang. Bagaimana tidak menghantui, atau mungkin bagaimana pedagang itu tidak paranoid ya. Jadi kalau udah dengar kata-kata hutang itu pikirannya kemana-mana, atau mungkin udah lihat orang yang sukanya hutang itu, semua pedagang itu pemikirannya sudah, nah ini pasti seperti itu. Bagi yang kayak gitu silahkan komen, kita satu server berarti. Oh ya, efek hutang sendiri ada beberapa yang sifatnya bisa nggak terlalu ngefek, atau mungkin kalau terlalu banyak atau terlalu lama itu sifatnya akan sangat fatal bagi pengusaha kelontong sendiri. Oh, yang pertama ya, ini efek hutang untuk pelaku. Yang pertama itu, adanya hutang itu akan sangat menghambat perputaran barang. Bagaimana tidak menghambat ya? Misal hutang 100.000 itu baru dibayar beberapa hari atau beberapa minggu, itu kan otomatis modal para pelaku usaha itu kan tidak kembali ke mana ya, ke toko ya, itu stagnan, berhenti. Misal ini kalau dibandingkan itu tidak hutang, uang segitu dapat berputar lagi. Ya, untuk yang kedua ada kaitannya sama yang pertama ya. Hutang itu akan mengurangi stok atau bahkan menghilangkan stok. Untuk yang kedua ini masalah yang akan sangat terasa ketika apabila pelaku pedagang kelontong ini modalnya masih sangat kecil ya. Yang benar aja misal modal masih 1 juta kok dihutang 100.000. Padahal 1 juta itu misal ada ini perumpamaan aja ya. 1 juta itu dibelanjakan 20 jenis item. Kemudian pembeli itu ambil 2 item yang berbeda dengan senilai 100.000, otomatis
yang tadinya 20 item diambil 2, tinggal 18 item. Nah, yang 2 item ini kan hilang. Atau mungkin ada stoknya setelah orang ini bayar hutang. Yang seperti ini kan lama-lama menjadi bom waktu ya. Ya, terus lanjut ke nomor 3. Ketika usaha toko kelontong itu banyak yang hutang, usaha itu akan stagnan, atau mungkin bisa dikatakan berjalan di tempat, bahkan berdiri di tempat ataupun jongkok di tempat. Enggak bisa kemana-mana. Hutang itu memang sangat fatal ya. Kemudian ketika keuangan toko itu tidak adanya cash flow atau uang cash ya, atau mungkin uang cashnya itu sedikit, itu seperti ibaratnya itu seperti toko atau usaha kita itu disuntik mati. Jadi memang perlahan-lahan. Soalnya bagi pelaku atau mungkin bagi pelanggan yang suka ngutang itu memang mereka anggap uang segitu itu nggak seberapa. Tapi sebenarnya bagi pelaku usaha itu setiap rupiah dalam modal itu sangat berharga ya. Oh iya, tetapi jangan salah juga. Yang menjadi masalah itu bukan hanya hutangnya pelanggan kepada pedagang kelontong ya. Kita selaku pengusaha pun harus hati-hati dengan uang atau dengan hutang kita. Maksudnya itu hutang kita itu barang tempo. Sebab bagaimana barang itu kelihatannya banyak, omsetnya gede, tapi kalau setengah dari barang itu adalah barang tempo dan kita lengah saja sedikit, ancaman untuk kita hancur itu besar sekali. Soalnya bukan hanya kita harus tahu perputarannya, harus dapat mengondisikan semuanya lancar. Masalah yang lain dan sering diabaikan adalah gaya hidup kita sendiri. Soalnya siapa sih orang yang megang duit banyak kemudian tidak ada pencatatan atau mungkin tidak ada hal-hal yang membuat kita ingat ternyata itu bukan uang kita. Itu siapa orangnya yang tidak terlena ya. Itu sebabnya memang pembukaan itu sangat penting. Kemudian saya contohkan bagaimana cara mengurangi atau menghalangi atau menanggulangi orang-orang itu berhutang ya. Yang pertama, kita itu harus tegas. Tegas ya tegas. Jadi tidak boleh hutang. Bahkan banyak teman-teman dari kita itu yang tegas ya, jadi golongan nomor 1 ini ya, tegas. Banyak ditulis
apa itu namanya istilahnya, Nagasaki itu hancur karena bom, kalau warung itu hancur karena bom, ya seperti itu. Atau mungkin apa ya, saya lupa ya, apa namanya, malas ngutangi, intinya gini, apa itu, malas nagihnya, tidak menerima atau dilarang bon gitu ya, dilarang bon, malas ributnya, malas nagihnya, malas dramanya, malasnya, seperti itu. Itu saya pribadi salut sama orang-orang yang tegas seperti itu, soalnya saya sendiri tidak bisa setegas itu ya. Untuk yang opsi yang kedua itu biasanya dari pihak teman-teman kita toko kelontong itu dikasih jangka atau dikasih batasan ya, misal batasan nominal ya, misal ya setiap orang hutang itu dibatasi 50.000, 30.000 ataupun 100.000 itu untuk menjaga, jadi tidak apa itu ya, sebagai pemilik toko itu tidak terlalu, misal apa ya, tidak terlalu kelihatan sangar ya, kelihatan apa namanya, tegas ya. Tegas itu kan bagus ya, maksudnya tidak kelihatan apa ya, arogan atau apa, saya nggak tahu. Jadi nggak kelihatan itu, masih ada tolerannya, tetapi memang dikasih batasan ya, itu batasan nominalnya. Ada lagi batasan waktu, misal ya, oh ya boleh hutang asal besok harus dibayar, atau mungkin 3 hari dibayar, atau mungkin seminggu harus lunas. Itu opsi yang bagus, saya rekomendasi untuk yang nomor 2 ya. Tetapi untuk yang nomor 3 itu kasih sindiran, kasih tulisan ya, seperti ini contohnya ya, seperti contohnya ya, bantu kami bisa memberi pelayanan terbaik, beli produk yang bagus, tidak rusak atau expired, jangan takut malu bila temui produk kami yang expired atau rusak, kasih tahu kami biar kami ganti dan kami bisa ambil tindakan retur ke supplier. Dan intinya, sebenarnya inti dari tulisan ini adalah bayar cash, sekecil apapun uang cash sangat membantu ketersediaan barang. Ini untuk opsi yang ketiga ini yang saya terapkan pada usaha saya, soalnya saya itu orang yang nggak apa ya mungkin kurang tegas ya, saya nggak berani seperti itu. Kadang-kadang rasa hati saya itu nggak tega kalau ada orang dari rumah kok, Mas saya minta ini dulu ya, soalnya suami belum bayaran, nah kayak gitu kan, belum gajian gitu ya, kayak gitu kan. kalau kalau saya sendiri jujur saya nggak tega ya, tetapi saya menyadari ya kurang baik sebenarnya, tapi saya tanpa apa ya namanya, tanpa menyesampingkan perasaan saya ya, saya coba tulis sindiran aja. Jadi memang bukan berarti saya nggak boleh hutang ya, boleh kok, hutang itu boleh ya, hutang di toko kami itu boleh, asal hutangnya itu ya benar-benar hutang, maksudnya benar-benar pelanggan itu nggak punya apa-apa, atau mungkin memang benar-benar susah, boleh, saya boleh dengan apa ya, dengan saya niatkan untuk beribadah. Tetapi terkadang gini, orang berhutang itu kan bukan itu ya, orang berhutang itu kadang rasanya itu seperti menyepelekan atau mungkin membuat enteng atau meremehkan ya. Nah ini yang bahaya. Jadi saya temui banyak orang seperti ini,
ketika dulu saya bebas, orang hutang itu bebas. Tapi setelah saya amati kok setiap orang ini bilang kayak gitu, ketika ada orang beli malah bilang hutang aja nggak apa-apa, boleh kok, di sini boleh hutang, di sini boleh hutang. Itu apa itu, jujur ya, rasa di dalam hati itu kayak ingin nonjok gitu loh. Jadi dari sifat-sifat pelanggan sendiri, memang sebenarnya orang berhutang itu bukan berarti mereka nggak punya uang loh ya. Itu karena memang ada sebagian pelanggan yang hutang itu karena kita sendiri yang mengundang. Jadi maksudnya mengundang itu gini, karena kita sendiri yang membuat peluang itu ada. Jadi kalau saya sendiri ya menyadari itu, makanya kalau sekarang saya kasih tulisan, dan itu bisa mengurangi sekitaran 50% lebih orang berhutang. Jadi orang berhutang di sini kalau benar-benar nggak punya uang itu berhutang. Dan saya nggak masalah menghutangkan ketika orang-orang itu nggak punya, apa itu namanya, benar-benar nggak punya ya, saya nggak masalah. Itu dengan saya niatkan untuk ibadah ya. Ya, ini berlanjut nomor 4 mungkin ada tipikal yang monggo silahkan hutanglah yang banyak, terserah mau mau dikembalikan apa itu. Mungkin ada orang yang seperti itu. Mungkin teman-teman dari 4 kategori ini mana yang mencerminkan diri teman-teman? Dan dari keempat kategori itu sesungguhnya semuanya itu mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri ya. Contohnya yang pertama itu, orang tegas itu punya efek dijauhi. Ini menakutkan ya. Ya, tapi itu bagus loh ya. Saya pengagum orang tegas. Saya pengagum, meskipun saya nggak bisa tegas ya, tapi saya pengagum orang tegas. Untuk yang kedua, yaitu konsekuensinya orang-orang itu nanti menjadi toko kita itu menjadi perkumpulan orang-orang seperti itu ya. Orang yang seharusnya tidak punya riwayat hutang atau mungkin tidak punya kebiasaan hutang, karena kita memberi opsi, memberi pilihan atau memberi peluang itu ya ada beberapa orang yang terus menjadi hutang lah, nggak apa-apa kan, toh apa itu dari tokonya sendiri yang menawarkan ya. Itu bahayanya seperti itu, yang nomor 2. Terus nomor 3 itu, yang nomor 3 seperti yang saya anut itu gimana ya, ini abu-abu. Jadi nggak ada antara boleh atau tidak, itu nggak ada ketegasan. Jadi cuman menyindir atau mungkin menyerang rasa kehormatannya penghutang itu sendiri. Bahkan yang belakang ini saya kasih tulisan, terima kasih sudah membayar cash, tunjukkan kualitasmu. Nah, ini kan cuman sindiran kalau saya ya, dengan harapan orang itu tersindir. Jadi saya masalahnya suka mainnya halus ya, nggak suka main yang kasar atau main yang ya begitulah ya. Untuk yang keempat sendiri ya, itu hanya Tuhan yang tahu. Oh ya, untuk dari keempat itu mungkin teman-teman mempunyai trik-trik lain, monggo di share kepada teman-teman, barangkali menginspirasi. Oh ya, ini sudah terlalu panjang banget. Semoga dapat ilmu dari pembahasan kali ini. Semoga teman-teman dapat solusi terbaik atau dapat
ramuan-ramuan untuk menanggulangi hal-hal semacam itu. Ya, salam sukses. Barangkali video ini membantu atau mungkin memberi inspirasi atau mungkin bermanfaat. Silahkan di like dan komen, dan jangan lupa di subscribe supaya kami bisa membuat video-video yang lainnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.